Sebab banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Mengapa sampai demikian? Di dalam seleksi alam, ada banyak godaan, cobaan yang dihadapi orang beriman. Namun bila kita senantiasa ada di dalam naungan belas kasihan, tentunya akan ikut masuk di dalam mereka yang terpilih. Selamat hari Minggu ke-19 setelah Trinitatis Bapak Ibu anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Immanuel. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Matius 22 ayat 1-14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Al-kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Yang menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu. Sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan capakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Panggilan masuk ke dalam kerajaan Allah sudah dilakukan dari masa ke masa, terutama dengan kehadiran Tuhan Yesus. Maka bila dikatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, begitulah respon orang banyak terhadap panggilan itu. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Maka perlu senantiasa kita ingat bahwa kerajaan surga itu adalah sukacita seperti berpesta. Pertama-tama ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Inilah yang dikatakan Allah bagi bangsanya, umat pilihannya. Namun mereka yang lebih dahulu justru tidak menghargai undangan Allah dengan banyak dalih. Kemudian ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Hal yang tragis dilakukan para undangan, tidak peduli dengan penghormatan yang diberikan baginya. Dan malah ada yang berlaku tidak benar, menangkap hamba-hambanya itu,
menyiksanya dan membunuhnya. Demikianlah para nabi utusan Allah datang memberikan undangan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka menolak. Lalu kemudian Yesus sendiri hadir memberikan undangan itu. Ternyata Tuhan Yesus juga dibunuh oleh mereka. Umat Tuhan yang dikasihi menyalibkan Tuhan Yesus. Bagaimanapun raja yang punya maha sangat tidak dihargai, bahkan direndahkan dengan sikap mereka. Maka murkalah raja itu. Lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Umat Tuhan menolak undangan. Namun pesta harus tetap dilakukan. Maka undangan diberikan bagi non-Israel, yakni bangsa-bangsa. Sebab itu pengundang pergi ke persimpangan-persimpangan jalan, mengundang setiap orang yang dijumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Betapa setiap orang diundang karena seperti perkataan Tuhan Yesus. Banyak tempat di rumah Bapa. Namun berbagai respon dilakukan oleh setiap orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Ternyata dia tidak menghargai yang menyelenggarakan pesta. Dia tidak memakai jubah pesta yang diberikan di gerbang masuk. Inilah seseorang yang tidak berkenan hidup dalam iman. Akhirnya mereka bukan bersukacita, namun menerima hukuman. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Begitulah berita kerajaan surga, semua dipanggil masuk ke sana. Umat Allah dan bangsa-bangsa. Tetapi mereka yang mau dan ikut pesta akan bersuka cita. Sebaliknya yang menolak undangan, menerima hukuman sesuai dengan pilihannya. Mari kita masuk, bergembira, menerima undangan Tuhan. Masuk dalam sukacitanya, di dalam kerajaannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini. Undangan yang telah diberikan bagi kami akan diterima dengan rasa syukur. Kami datang ikut dalam sukacita kerajaan surga. Kami berdoa juga untuk kedamaian dunia yang telah menerima undangan Tuhan. Sertai kami Tuhan di dalam kehidupan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.